Siapa yang awalnya dorong Jokowi buka keran investasi miras? Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menutup keran investasi minuman beralkohol atau minuman keras setelah menuai polemik. Lantas, siapa yang awalnya mengusulkan agar pintu investasi miras dibuka? Pertama, dapat diketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, keran investasi miras dibuka untuk Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan itu atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal. Jadi dasar pertimbangannya investasi miras itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal, kata Bahlil dalam konferensi pers virtual pada Selasa 2 Maret 2021. Bicara mengenai kearifan lokal, dia mencontohkan di NTT ada namanya Sopi. Sopi adalah minuman yang didapatkan lewat proses pertanian masyarakat. Nah, di masyarakat tersebutlah kemudian mereka mengelola. Bahkan di sana sebagian kelompok masyarakat itu menjadi tradisi, tetapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor, maka itu dilakukan, paparnya. Begitu pula di Bali, disebutkan Bahlil, di provinsi tersebut ada arak lokal yang berkualitas ekspor. Untuk itu, izin investasi miras dibuka juga untuk Bali. Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi, kalau dibangun sedikit-sedikit, apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Jelas Bahlil. Dia memahami bahwa kalangan dunia usaha menginginkan agar investasi miras tetap dilanjutkan. Namun, atas pertimbangan berbagai kalangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras. Kata Bahlil, itu untuk kepentingan yang lebih besar. Saya juga memahami kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan agar investasi miras ini tetap dilanjutkan. Kita harus berpijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi kita semua umat beragama dan sudah barang tentu tahu ajaran kita untuk kebaikan, tambah Bahlil. Di balik kandas investasi miras. Perdebatan soal investasi miras adalah sesuatu yang tidak perlu buang-buang waktu. Semua agama di Indonesia tak ada yang menghalalkan miras. Masyarakat di beberapa daerah yang dijual sebagai pembenaran bahwa miras merupakan budaya lokal mereka juga dengan tegas menolak, kompak mengecam upaya legitimasi dan legalisasi miras tersebut. Bila akhirnya Perpres soal investasi miras dicabut, itu sudah logis secara sosiologis. Tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi dipuja-puja. Sebaliknya, secara politis, kita patut bertanya, kok bisa pemerintah merilis kebijakan yang serampangan tanpa mendengar masukan publik sebelumnya? Apalagi ini persoalan sensitif bagi masyarakat Indonesia. Maka jangan salahkan publik bila kemudian muncul kecurigaan
bahwa rencana investasi miras merupakan agenda titipan. Bukan murni untuk kepentingan masyarakat seperti selama ini digembar-gemborkan, mendorong investasi untuk rakyat, katanya. Rencana investasi miras yang akhirnya digagalkan oleh protes serempak publik itu merupakan pintu masuk untuk melihat lebih dalam betapa acak kadut tata kelola negara. Tidak punya pijakan ideologis dan fisiologis, dilakukan secara sporadis. Termasuk agenda pembangunan ekonomi yang salah satunya bertumpu pada investasi, namun tidak menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, justru menimbulkan efek destruktif. Investasi berakibat buntu. Legalisasi investasi miras yang akhirnya gagal ini ketiban sial saja, karena bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan secara langsung, menyangkut sentimen publik secara luas, jadi atensi seantero publik, di mana masyarakat kita sangat sensitif pada isu tersebut. Lalu, bagaimana dengan isu investasi yang menyerempet ke persoalan lingkungan yang minim perhatian? Bagaimana dengan izin-izin pertambangan yang menimbulkan kerusakan alam dan mengakibatkan berbagai bencana akhir-akhir ini? Apa sikap kita dengan reklamasi, pengerukan laut, dan penambangan pasir yang merusak ekosistem serta merenggut mata pencaharian nelayan? Betapa banyak tanah adat di pedalaman Papua, Maluku, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara yang dicaplok korporasi, dikonversi jadi perkebunan sawit milik konglomerat, jadi ladang properti hingga area tambang. Namun, pembelaan kepada kelompok-kelompok masyarakat kecil itu sangatlah minim. Terdengar sayup-sayup, hanya segelintir aktivis dan politisi yang bersuara. Investasi yang tak kalah merusak itu berjalan nyaris tanpa sorot pemberitaan. Bisa ditebak, kenapa demikian? Karena tidak bersinggungan dengan emosi dan sentimen publik secara luas. Inilah problem kita bersama, overreaksioner terhadap satu isu, namun cenderung tidak konsisten dan bias nilai. Bila alasan menolak dan melawan rencana legalisasi investasi miras karena hal itu merusak masyarakat, maka alasan yang sama pula kita ajukan untuk menolak berbagai kebijakan yang sama mudaharatnya. Logika advokasi, kita semestinya jadi menara suar yang berpedoman pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam dasar-dasar bernegara dan falsafah berbangsa. Saat itu, terlalu banyak kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan kepentingan bersama namun dipaksakan. Bagaimana misalnya UU Omnibus Law yang juga akhirnya menjadi aturan pijakan investasi miras tersebut, memuat banyak problem. Lalu berbagai insentif yang dimasukkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, namun justru berpotensi memperdalam ketimpangan. Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi konglomerasi, seperti penghapusan pajak, stimulus triliunan untuk BUMN, dana talangan untuk menutupi korupsi jiwasraya, serta berbagai kebijakan lain yang jauh dari agenda memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita mengerti, Indonesia butuh investasi. Negara sedang kusut, ekonomi terpuruk, sementara hutang semakin menumpuk. Hingga akhir Januari 2021,
media melaporkan jumlah hutang Indonesia berada di angka 6.233,14 triliun. Bunganya terus meningkat. Tahun ini naik lagi 18,8% dari 314,1 triliun pada 2020 menjadi 373,26 triliun. Kenyataan itu memang harus kita atasi, sehingga fokus membangun sistem ekonomi kerakyatan merupakan solusi utama yang harus jadi misi bersama. Sistem ekonomi yang mengharus utamakan kepentingan rakyat. Sebagai investor, tenaga produksi, dan menguasai jalur-jalur distribusi, ekonomi yang dari hulu ke hilir semua bergerak dengan denyut nafas rakyat. Kalaupun ada proyek-proyek besar dan perlu partisipasi asing dan konglomerasi bisnis, harus dipastikan agar investor itu tidak mendominasi dari hulu ke hilir. Seperti saat ini, di mana ladang bahan baku, mesin-mesin produksi, hingga rantai distribusi dikuasai oleh segelintir pihak. Sialnya, mereka diberi karpet merah hingga ke gang-gang di perkampungan. Terkesan dibiarkan menjepit warung-warung dan kios-kios milik rakyat kecil yang sebetulnya menjadi tulang punggung ekonomi. Patut dicatat, geliat ekonomi rakyat menggerakkan sektor real, bukan mengakumulasi kapital. Akhirnya, di balik kandas investasi miras, pengawalan ketat juga mesti kita curahkan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah agar tidak mengusik rasa keadilan. Ini cara kita menegakkan konstitusi negara, meluruskan arah kiblat bangsa dalam sistem demokrasi, semua sah-sah saja.